Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, tahukah sahabat kenapa baginda Nabi melarang kita umat Islam tidur di pagi hari tanpa sebab yang mendesak? Lalu apa akibat kalau kita sering tidur di pagi hari setelah fajar subuh? Benarkah tidur subuh mengakibatkan kefakiran? Simak penjelasannya sampai habis, namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa dukungannya agar kami semangat dalam membuat konten yang bermanfaat serta menambah wawasan Islam kita semua. Sahabat beriman, setiap manusia pasti memiliki banyak kegiatan yang membuat mereka pada akhirnya lelah. Setelah melakukan kegiatan yang melelahkan, manusia butuh istirahat di malam hari. Pada dini hari, sebagai manusia yang beragama Islam, ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu salat subuh. Setelah salat subuh, beberapa orang memilih tidur kembali karena masih lelah setelah melakukan banyak kegiatan di hari sebelumnya. Ada beberapa lainnya yang tidak tidur setelah salat subuh. Tidur memang sangat penting untuk memulihkan energi dan menjaga keseimbangan tubuh. Namun, sebagai seorang muslim, ada beberapa anjuran untuk tidak tidur setelah subuh. Menurut hukum taklifi, tidur setelah salat subuh adalah makruh dan sangat tidak baik, kecuali ada udzur atau mengalami sakit yang mengharuskan untuk tetap beristirahat. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seusai salat fajar, subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Hadits ini menjelaskan bahwa kita harus menyiapkan diri dengan tidak kembali tidur untuk menyambut pagi hari yang telah Allah janjikan keberkahan di dalamnya. Tentunya, anjuran tidak tidur setelah subuh memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama, hilangnya keberkahan. Dalam bahasa Arab, berkah diambil dari kata barokah yang berarti nikmat. Waktu setelah salat subuh sampai matahari terbit merupakan waktu di mana keberkahan yang berlimpah diturunkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Yang kedua, terhambatnya rezeki. Kita, sebagai kaum muslimin, pastinya ingin mendapatkan rezeki yang pantas darinya. Setiap setelah selesai salat, kita menyisipkan doa untuk meminta rezeki kita selalu lancar. Namun, terdapat salah satu penghambat rezeki, yaitu apabila kita tidur kembali setelah subuh. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim bab 13, diterangkan, tidur setelah salat subuh dapat mendatangkan kefakiran bagi seseorang, sebab ia kehilangan kesempatan untuk membuka jalan bagi dirinya menjemput rezeki. Alasan ketiga, tidak mendapat kebaikan. Pagi hari merupakan waktu terbaik dalam memulai aktivitas. Mengawali pagi dengan kegiatan positif mampu menjadikan sebab kebaikan lain di siang dan malam hari. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah salat subuh hingga matahari terbit karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, kebaikan yang banyak. Alasan keempat menyebabkan timbulnya rasa malas. Setelah bangun tidur, tiap muslim akan melaksanakan salat subuh. Beberapa orang di antaranya berharap, setelah tidur, mereka akan mendapatkan kondisi tubuh mereka bugar dan semangat menjalani kegiatan. Namun, beberapa orang yang memilih tidur kembali setelah subuh, setelah bangun, badan mereka menjadi terasa lebih lelah. Ini bisa menimbulkan rasa malas untuk melakukan kegiatan yang seharusnya mereka kerjakan. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, orang yang memilih untuk tidur secara berlebihan dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Dari pernyataan Ibnu Qayyim, apabila keseharian kita ingin semangat dalam melakukan aktivitas, jangan tidur setelah subuh. Alasan kelima, menimbulkan banyak penyakit. Kita sebagai manusia pasti ingin memiliki kondisi tubuh yang sehat dan terhindar dari penyakit. Menjaga kondisi tubuh tetap sehat dapat dilakukan dengan cara memiliki waktu tidur yang cukup. Namun, kebanyakan tidur juga dapat menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya jika kita tidur lagi setelah subuh. Dalam segi medis, apabila seseorang tidur setelah subuh, penyakit yang mampu ditimbulkan antara lain, diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah kurang lancar, serta gangguan dalam mengingat. Oleh karena itu, kita dapat meminimalisir datangnya penyakit tersebut dengan membiasakan diri untuk tidak banyak tidur, apalagi setelah subuh.
Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Al-Quran Surah Ar-Rum 17. Dari ayat di atas, urgensi Allah dalam memberikan petunjuk kepada kaum mukmin mengenai cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga, yakni dengan bertasbih. Senada dengan hal di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kebesaran dan keagungannya dalam penciptaan langit dan bumi serta pemisahan manusia menjadi beberapa kelompok pada hari kiamat. Maka, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sucikanlah dari hal-hal yang tidak patut dengan keagungan dan kemuliaannya. Ingat dan pujilah serta peliharalah waktu-waktu sholat dengan sungguh-sungguh pada waktu petang hari dan pada pagi hari. Dengan demikian waktu subuh dipergunakan sebaik-baiknya waktu untuk bertasbih menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rizki yang berkah adalah rizki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Semakin digunakan untuk kebaikan, rizki yang didapat juga akan semakin bertambah sesuai dengan janji Allah kepada sekalian hambanya yang mau bersyukur. Jadi, rizki yang halal dan berkah adalah hal yang harus selalu kita usahakan. Islam senantiasa memberikan tuntunan kepada manusia mengenai semua perbuatan, termasuk tata cara mendapatkan rizki yang halal dan berkah sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Hud ayat 6. Bersungguh-sungguh dalam bekerja merupakan jalan utama untuk mendapatkan rizki yang halal dan berkah. Tentu saja harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan mengerjakan semua tugas sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala usaha dan urusan-urusan kita untuk bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi serta berkahilah setiap langkah kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin amin amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.